Dosen sekaligus peneliti dari Universitas Papua, Unipa, Agus Sumule, mengatakan Komisi Pemilihan Umum, KPU, memiliki tanggung jawab besar pada Pilkada 2024. Menurutnya, tadi itu ada dua, saya sama Ibu Christine. Ya. Ibu Christine dia lebih banyak bicara tentang tata kelola, dan itu memang dia orangnya sangat tepat buat itu. Ya. Karena dia memang mantan orang KPU provinsi, terus sekarang jadi ketua KPU Kabupaten Manokwari. Ya. Kalau saya sih, saya pikir saya lebih banyak boleh katakan mengevaluasi ya, itu lebih pada sesuatu yang sifatnya mungkin belum perlu belum lengkap data yang dimiliki buat dijawab sekarang. Tapi sedikit-sedikit itu suatu proses yang buat saya harus dilakukan. Evaluasi yang sifatnya terus-menerus berjenjang dalam kaitannya dengan pertanyaan apakah, ini pertanyaan besarnya Pak ya, apakah pemilu yang dilakukan ini betul menjawab masalah di masyarakat. Ya. Itu alasannya, kita negara yang menghabiskan uang luar biasa banyaknya buat bikin pemilu. Tapi terus kemudian kalau persoalan-persoalannya tidak diadres, terus untuk apa bikin pemilu? Saya tadi gunakan contoh itu ada dua. Yang pertama tentang IPM di Papua, secara umum. Bahwa kita punya IPM untuk semua item. Kalau diambil itu rata-rata provinsi, maka itu jauh di bawah Indonesia. Di bawah nasional. Tapi saya tadi lebih khusus lagi bicara tentang masalah besar yang menurut saya itu pasti dia jadi bencana nanti kalau tidak ada penanganan, yaitu jumlah penduduk usia sekolah yang tidak bersekolah. Beberapa hari lalu itu saya lepas tulisan di media massa, di WA Group juga kepada teman-teman wartawan, saya kirim juga ke Wati. Kita sekarang itu sudah hampir 700.000 penduduk usia sekolah yang tidak bersekolah. Papua Barat. Oh enggak, seluruh wilayah Papua. Ya, tapi ada rinciannya untuk Papua Barat berapa dan lain sebagainya. Dan itu kenaikan yang luar biasa besar. 2 tahun yang lalu, pada tahun 2022, itu di Sorong saya beritahu itu bahwa kita ada 620.000 orang. Naik 80.000. Naik ya. Saya bikin turun. Jadi saya bilang kalau keadaan ini tidak diantisipasi, kalau para kepala daerah, gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, wali kota, wakil wali kota di dalam wilayahnya masing-masing, itu dua. Pertama, tidak memberikan perhatian buat pendidikan. Terus kemudian yang kedua, tidak hati-hati menggunakan dana otsus dan sebagainya. Maka saya yakin saya pada tahun 2029 nanti ketika mereka turun, itu angka penduduk usia sekolah yang belum bersekolah itu akan naik menjadi tembus 1 juta orang di Papua. Itu berarti mengadakan rata-rata per tahun sekitar 100 gitu. Kalau kita ambil yang sekarang ini misalnya per 80.000 saja, sekarang kan sudah 700. Jadi kalau 80.000 dikalikan dengan 5 kan sudah 400.000. Itu pasti tembus 1 juta. Nah, Unipa sendiri sudah membuat inovasi. Kita sudah coba, kalau Bapak tahu itu sekolah sepanjang hari. Tapi ya kita tidak bisa hanya berhenti pada uji coba. Anak-anak lahir terus. Sekolah-sekolah kalau tidak dibangun ya bagaimana mereka mau sekolah? Kalau sekolah sepanjang hari tidak diadopsi, ya bagaimana mereka mau sekolah? Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.